Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Madadina Adila Pamuji dengan NPM 06 2023 107725. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan isi dari tugas praktikum pertemuan 3 yang materinya adalah thread dan service pada Windows. Jadi untuk tugas praktikumnya kali ini saya mendapatkan 5 soal. Untuk soal pertama, apa itu single thread dan multi thread? Single thread atau single threading adalah sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Lalu selanjutnya ada multi-threading, adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Oke, untuk soal selanjutnya adalah sebutkan minimal 3 bahasa pemrograman yang mendukung multithread dengan pustaka bawaannya. Kali ini saya memilih 3 bahasa pemrograman untuk saya yang mendukung multithread yang akan saya jelaskan. Saya memilih bahasa pemrograman Java, Python, dan juga C++ yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi saya dan juga teman-teman. Jadi akan saya jelaskan masing-masing dari bahasa pemrograman yang saya pilih dan juga pustaka bawaannya. Yang pertama ada bahasa pemrograman Java. Java memiliki pustaka bawaan untuk multithreading seperti class thread dan antarmuka runnable dalam paket java.lang. Selain itu, Java menyediakan eksekutor framework dalam pustaka java.until.console untuk pengelolaan thread yang lebih efisien. Lalu bahasa pemrograman selanjutnya adalah Python. Python memiliki pustaka bawaan seperti modul threading untuk membuat dan mengelola thread. Modul ini memungkinkan multithreading dengan abstraksi yang sederhana, meskipun kinerjanya terbatas oleh Global Interpreter Lock atau GIL dalam beberapa implementasi Python seperti CPython. Bahasa pemrograman yang terakhir yang saya pilih adalah C++, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman saya. Jadi di sini C++ mendukung multithreading dengan pustaka bawaan thread sejak C++ 11. Pustaka ini menyediakan kelas standar thread dan berbagai utilitas lainnya untuk sinkronisasi seperti mutex dan kondisi variabel. Soal selanjutnya, apa kelemahan single thread dibanding dengan multithread? Kali ini saya akan menjelaskan kelemahan single thread dibanding multithread. Jadi ada beberapa kelemahannya. Yang pertama,
tidak efisien untuk tugas paralel, yang dimana single thread hanya dapat menjalankan satu tugas pada satu waktu. Jika ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, mereka akan diproses secara berurutan, sehingga mengurangi efisiensi untuk aplikasi yang dapat diparalelkan. Multithread di sisi lain, multithread memungkinkan beberapa tugas berjalan secara bersamaan, memanfaatkan waktu idle dari CPU lebih baik. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya CPU tidak optimal. CPU modern memiliki banyak inti atau cores. Single thread tidak dapat memanfaatkan semua inti tersebut secara bersamaan, sehingga banyak sumber daya CPU yang tidak digunakan. Yang ketiga, waktu tunggu lebih lama. Dalam single thread, jika ada tugas yang membutuhkan waktu lama, seperti operasi input atau output, thread harus menunggu hingga tugas tersebut selesai sebelum menjalankan tugas lain. Hal ini menyebabkan peningkatan waktu respon secara keseluruhan. Di sisi lain, multithread memungkinkan tugas lain berjalan saat satu thread menunggu. Yang keempat, kurang responsif. Aplikasi single thread lebih mungkin menjadi tidak responsif jika thread utama sibuk dengan operasi berat. Ini sering terjadi dalam aplikasi antarmuka pengguna atau GUI yang menggunakan single thread. Yang kelima, kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan real-time processing. Aplikasi seperti server web atau simulasi real-time memerlukan pemrosesan beberapa permintaan secara bersamaan, yang tidak efektif jika dilakukan dengan single thread. Yang keenam, kesulitan menangani skabilitas. Dengan single thread, meningkatkan jumlah tugas berarti menambah waktu total penyelesaian. Sedangkan dengan multithread, tugas-tugas dapat dibagikan ke beberapa thread atau mempercepat prosesnya. Oke, sekarang kita memasuki soal yang keempat. Soal keempat adalah berikan contoh program sederhana yang mengimplementasikan multithread. Berikut adalah contoh program saya. Saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Jadi yang pertama, package com.mycompany.multithread. Jadi baris ini menunjukkan kelas multithread berada dalam package com.mycompany.multithread. Package ini digunakan untuk mengatur dan mengelompokkan kelas Java agar lebih terstruktur. Lalu, penamaan kelas multithread merupakan kelas utama yang berisi metode main sebagai titik masuk eksekusi program. Lalu kita memasuki inti dari program, yaitu membuat dan menjalankan thread. Thread ini dibuat menggunakan lambda expression yang menyediakan pembuatan objek runnable. Dalam thread ini, sebuah loop mencetak hehehehe sebanyak 5 kali. Itu untuk thread yang pertama. Lalu thread yang kedua
juga dibuat menggunakan lambda expression. Thread ini hanya mencetak hahaha satu kali. Lalu di sini kita mulai memanggil multithread-nya menggunakan metode start. Ini digunakan untuk mengeksekusi masing-masing thread. Ketika start dipanggil, thread masuk ke set runnable dan dikelola oleh thread scheduler untuk dijalankan. Untuk eksekusi paralelnya, multithread 1 dan multithread 2 berjalan secara independen dan paralel. Urutan output dari system.out dan println tidak bisa dijamin karena pengolahan thread dilakukan oleh thread scheduler. Dari program telah saya buat didapatkan output seperti berikut. Outputnya akan bervariasi karena sifat multithreadingnya. Jadi kemungkinan mendapatkan hasil seperti berikut ini. Sekian itu saja penjelasan saya tentang soal praktikum dari pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.